The journey of the eternal soul begins now. Diam sejenak, tarik napas, dan rasakan keberadaanmu. Bukan tubuh ini, bukan pikiran yang terus bergolak, bukan cerita hidup yang silih berganti. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa disentuh dunia, sesuatu yang diam, menyaksikan, dan tetap utuh, sesuatu yang selama ini kau lupakan, namun selalu ada. Hari ini kita akan menapaki perjalanan untuk mengenal hakikat dirimu. Bersiaplah untuk menyingkap tabir yang tersembunyi dan menemukan dirimu yang sejati. Bab 1. Saat kesadaran mulai terbangun. Ada saat dalam hidup ketika seseorang tidak lagi merasa puas dengan jawaban-jawaban yang biasa. Bukan karena ia menjadi lebih pintar, tetapi karena hatinya mulai jujur. Di tengah rutinitas yang tampak normal, tiba-tiba muncul kegelisahan halus yang tidak bisa dijelaskan. Perasaan bahwa hidup ini lebih dalam daripada sekadar bangun, bekerja, berbicara, lalu tidur kembali. Kegelisahan ini bukan penyakit, bukan pula kelemahan iman. Ia adalah panggilan. Panggilan kesadaran yang perlahan mengetuk dari dalam, meminta untuk didengar, bukan dengan telinga, melainkan dengan keheningan batin. Sejak kecil, manusia diajarkan untuk mengenali dirinya melalui apa yang terlihat dan disebutkan. Nama diberikan, tubuh dikenalkan, peran ditanamkan. Tanpa sadar semua itu diterima sebagai aku. Padahal jika direnungkan dengan jujur, semua yang disebut itu hanyalah sesuatu yang disandang. Nama bisa diganti, peran bisa hilang, tubuh bisa berubah. Namun ada sesuatu yang tetap hadir menyaksikan semua perubahan itu sejak dulu hingga kini. Sesuatu yang tidak pernah bertambah tua, tidak ikut rusak, dan tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya diam, menunggu untuk disadari. Dalam tradisi makrifat, kesadaran inilah yang menjadi pintu awal perjalanan rohani. Bukan kesadaran yang sibuk berpikir, melainkan kesadaran yang menyaksikan pikiran. Bukan kesadaran yang berteriak, "Aku ada," tetapi yang hening mengetahui bahwa keberadaan sedang terjadi. Ketika seseorang mulai menyadari adanya saksi batin ini, hidupnya perlahan berubah arah. Ia tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam cerita hidup, karena ia mulai melihat bahwa cerita itu sedang terjadi di hadapannya, bukan di dalam hakikat dirinya. Pada tahap ini, banyak orang merasa bingung, seolah pijakan lama mulai goyah, namun pijakan baru belum sepenuhnya terasa. Inilah fase yang sering disebut sebagai kegoncangan kesadaran. Ego merasa terancam karena pusat kendali tidak lagi sepenuhnya berada di tangannya. Namun bagi ruh, ini adalah kelegaan. Beban identitas mulai longgar. Seseorang tidak lagi harus terus-menerus membuktikan siapa dirinya, karena ia mulai merasakan bahwa keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan apapun. Jika kamu berada di titik ini, jangan tergesa-gesa mencari jawaban. Hakikat tidak dibuka dengan paksaan, melainkan dengan kesiapan. Duduklah bersama kesadaranmu sendiri. Rasakan keberadaan tanpa perlu memberi nama. Di sanalah awal dari pengenalan sejati dimulai. Bukan pengenalan tentang sesuatu yang baru, melainkan ingatan yang perlahan kembali. Bahwa sebelum dunia menamai dirimu, sebelum tubuh ini dibentuk, sebelum pikiran belajar berbicara, kamu telah ada dalam keheningan yang utuh di hadapan yang maha ada. Bab 2. Tubuh adalah amanah, bukan hakikat. Pada suatu titik perenungan yang jujur, seseorang akan menyadari bahwa tubuh yang selama ini ia jaga dengan begitu sungguh-sungguh sebenarnya bukan dirinya, melainkan titipan. Tubuh datang tanpa diminta, tumbuh tanpa disadari, dan kelak akan pergi tanpa bisa ditahan. Ia seperti rumah sementara yang dipinjamkan agar perjalanan di dunia bisa dijalani. Namun manusia sering lupa, lalu mengira rumah itu adalah pemiliknya. Dari sinilah kelekatan, ketakutan, dan penderitaan perlahan tumbuh tanpa disadari. Jika tubuh adalah dirimu, maka setiap perubahan fisik seharusnya mengubah keberadaanmu. Namun kenyataannya tidak demikian. Ketika tubuh sakit, ada sesuatu yang mengetahui rasa sakit itu. Ketika tubuh lelah, ada sesuatu yang menyadari kelelahan tersebut. Bahkan ketika tubuh tertidur pulas dan dunia seakan lenyap,
Ada kesadaran yang tetap hadir dan kemudian bangun kembali. Maka jelas, tubuh tidak memiliki kemampuan untuk menyaksikan dirinya sendiri. Ia hanyalah objek, sedangkan dirimu adalah yang menyaksikan. Dalam kebijaksanaan para arif, tubuh dipandang sebagai kendaraan ruh. Ia mulia karena fungsinya, bukan karena hakikatnya. Menjaganya adalah amanah, bukan pemujaan. Ketika tubuh dijadikan pusat identitas, manusia menjadi rapuh. Ia takut tua, takut sakit, takut kehilangan bentuk. Namun ketika tubuh ditempatkan pada posisinya yang benar, ketakutan itu perlahan mencair. Bukan karena tubuh tidak lagi penting, tetapi karena ia tidak lagi dijadikan sandaran keberadaan. Kesalahan terbesar manusia modern adalah menilai nilai diri dari apa yang tampak. Padahal yang tampak hanyalah lapisan terluar. Seperti seseorang yang menilai kitab suci dari sampulnya, lalu lupa membaca isinya. Tubuh adalah sampul, sedangkan hakikat diri adalah makna yang hidup di dalamnya. Selama manusia sibuk merawat sampul tanpa menyentuh isi, ia akan merasa kosong meskipun terlihat utuh. Ketika kesadaran ini mulai mengendap, seseorang tidak lagi memusuhi tubuh, namun juga tidak diperbudak olehnya. Ia makan tanpa berlebihan, bekerja tanpa kehilangan diri, beristirahat tanpa merasa bersalah. Tubuh menjadi sahabat, bukan tuan. Dan di saat itulah jalan makrifat mulai terbuka lebih lebar, karena beban identifikasi mulai dilepaskan, satu lapis demi satu lapis, menuju pengenalan diri yang lebih dalam dan lebih sejati. Bab 3, pikiran adalah arus, bukan diri. Seiring perjalanan kesadaran, seseorang mulai menyadari bahwa pikiran yang selama ini ia anggap sebagai aku hanyalah arus yang datang dan pergi. Ia bagaikan sungai yang terus mengalir, kadang tenang, kadang bergolak, kadang keruh, kadang jernih. Jika pikiran benar-benar adalah dirimu, mengapa kamu bisa menyaksikannya? Mengapa kamu bisa berkata, aku sedang marah, atau aku sedang gundah, seolah ada yang melihatnya dari luar? Kesadaran yang menyaksikan pikiran adalah tanda bahwa hakikatmu tidak terikat pada arus itu. Pikiran sering menipu karena ia pandai menciptakan identitas palsu. Ia membisikkan cerita masa lalu, khayalan masa depan, dan tuntutan yang tak pernah berakhir. Banyak orang merasa terjebak di dalamnya, seperti burung yang terkurung di sangkar yang tak terlihat. Namun yang menyadari kebohongan itu tetap jernih, tetap bebas. Ia tidak ikut hanyut dalam cerita yang diciptakan pikiran. Disitulah letak kekuatan ruhani, mampu menatap arus tanpa tenggelam di dalamnya. Para sufi mengajarkan bahwa pikiran adalah hijab, tabir yang menutupi cahaya hakikat, bukan untuk dibenci, melainkan untuk disadari. Ketika seseorang terus mengikuti pikiran tanpa menyadari perannya, ia kehilangan kontak dengan dirinya yang sejati. Namun ketika seseorang mulai menjadi saksi, pikiran berubah dari musuh menjadi alat. Arus itu tidak lagi menguasai, tetapi membantu memahami dinamika dunia tanpa menjerat diri dalam ilusi identitas palsu. Pada tahap ini, seseorang mulai merasakan jarak halus antara dirinya dan setiap pikiran yang muncul. Ia menyadari bahwa aku adalah yang menonton, bukan yang ditonton. Ada ketenangan yang lahir dari pengakuan ini. Tidak ada kebingungan, tidak ada kepanikan. Pikiran tetap datang, tetapi tidak lagi mendikte hati. Kesadaran yang menonton tetap tenang, meski dunia di sekitarnya kacau. Kesadaran ini adalah pintu menuju makrifat yang lebih dalam. Saat seseorang berhenti mengidentifikasi diri dengan pikiran, ia mulai merasakan ruang hening di dalam diri, ruang yang tidak bisa disentuh oleh logika atau emosi. Di ruang itu, hakikat diri menunggu, diam, dan penuh cahaya. Dan bagi mereka yang mau bertahan di ruang ini, perjalanan menuju pengenalan diri yang sejati baru saja dimulai. Bab 4. Aku yang selama ini salah alamat. Sejak kecil, manusia terbiasa mengatakan, aku pada segala sesuatu yang tampak, tubuh, harta, status, bahkan prestasi. Aku pintar, aku kaya, aku sedih, atau aku gagal. Namun jika direnungkan dengan jujur, semua itu hanyalah atribut sementara yang melekat di luar hakikat. Tubuh menua, harta bisa hilang, dan cerita hidup terus berubah. Maka identitas yang dibangun di atas semua itu sesungguhnya salah alamat. Aku sejati tidak pernah bergantung pada apa yang fana.
Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang dianggap bagian dari dirinya, rasa kehilangan dan kekosongan muncul. Tetapi anehnya, ada sesuatu dalam diri yang tetap diam dan menyaksikan kehilangan itu. Ia tidak menangis, tidak panik, tidak merasa hilang. Sadar atau tidak, itulah pertanda pertama bahwa identitas sejati bukanlah apa yang tampak, tetapi yang menyaksikan segala perubahan tanpa ikut larut di dalamnya. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira keberadaan itu hanya bisa dibuktikan melalui dunia. Kita sibuk menegaskan diri melalui pencapaian, status, atau penampilan, hingga lupa pada satu kenyataan sederhana. Segala yang tampak adalah fana. Bahkan jiwa yang tidak mengenal Allah pun tidak bisa abadi dalam bentuknya. Maka melepaskan keterikatan pada aku yang salah alamat bukan berarti kehilangan, tetapi menemukan ruang sejati yang selama ini tersembunyi di dalam diri. Para arif sering mengingatkan bahwa ego hanyalah bayangan yang menuntut perhatian. Ia ingin diakui, dipuja, dan dipertahankan, meski itu membawa penderitaan. Dan setiap kali kita memberi terlalu banyak energi pada bayangan ini, hakikat diri terhalang. Tetapi saat seseorang mulai mengamati tanpa menilai, mulai menyadari tanpa menempel, ego melemah dengan sendirinya. Ia tidak hilang, tapi peranannya berubah. Dari penguasa menjadi saksi pendamping, tanpa dominasi. Ketika identitas mulai diluruskan, kehidupan pun terasa ringan. Kelegaan lahir bukan karena dunia sempurna, tetapi karena seseorang tidak lagi diperbudak oleh ilusi aku. Tubuh, pikiran, dan peristiwa menjadi teman perjalanan, bukan penentu eksistensi. Dan dari situlah langkah besar menuju makrifat terbuka, di mana setiap napas menjadi pengingat, aku bukan apa yang kau kira aku. Hakikat diri yang selama ini tersembunyi mulai menampakkan dirinya dengan lembut, penuh cahaya, dan tanpa tekanan. Bab 5. Ruh, nafas ketuhanan dalam diri. Di balik tubuh yang bergerak dan pikiran yang bergejolak, ada sesuatu yang tidak terlihat namun selalu hadir. Ruh. Ruh bukan sekadar energi atau bentuk abstrak yang bisa dijelaskan dengan logika. Ia adalah nafas ketuhanan yang dihembuskan Allah ke dalam setiap diri. Ia tidak menua, tidak lelah, dan tidak terikat waktu. Ketika manusia menyadari keberadaan ruhnya, ia mulai merasakan bahwa kehidupan ini lebih luas daripada apa yang tampak dan lebih dalam daripada apa yang bisa dipahami dengan akal semata. Ruh adalah saksi yang paling jujur. Ia tidak menuntut, tidak marah, tidak iri, dan tidak menilai. Segala kesedihan dan kegembiraan yang dialami manusia hanya terjadi di permukaan. Ruh tetap diam, menyaksikan dan mengetahui. Bahkan saat tubuh lemah karena sakit atau pikiran kacau oleh ketakutan, ruh tetap hadir sebagai kesadaran yang murni. Disitulah letak rahasia hakikat diri, kesadaran yang abadi, yang tidak tergoyahkan oleh apapun di dunia. Dalam perjalanan spiritual, mengenal ruh adalah pintu menuju makrifat. Para sufi menekankan bahwa ruh tidak dapat sepenuhnya dijangkau dengan akal atau kata-kata, tetapi bisa disaksikan melalui pengalaman batin yang dalam, melalui hening dan ketenangan. Saat seseorang mampu menyingkirkan distraksi dunia dan duduk dalam keheningan yang penuh kesadaran, ruh mulai menampakkan diri. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh dunia, sebagai cahaya yang tak pernah padam. Seringkali manusia baru merasakan kedekatan dengan ruh ketika menghadapi kematian atau kehilangan besar. Saat segala yang fana hilang, ruh tetap ada, tenang, damai, dan menyadari semua yang terjadi. Ini adalah pengingat bahwa hakikat diri tidak pernah lahir atau mati. Ia selalu ada, melampaui segala bentuk dan pengalaman dunia. Setiap rasa takut dan kehilangan hanyalah karena identifikasi yang salah dengan tubuh atau pikiran, bukan dengan hakikat yang sejati. Ketika seseorang mulai menyadari keberadaan ruhnya, hidup pun berubah. Tidak ada lagi keterikatan yang berlebihan pada dunia, tidak ada ketakutan yang menghantui, dan tidak ada kebutuhan untuk membuktikan diri. Tubuh dan pikiran tetap berfungsi, tapi kini mereka dipahami sebagai kendaraan sementara yang membawa kesadaran menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dari kesadaran ini, seseorang perlahan menyadari bahwa dirinya bukan sekadar bentuk yang tampak, melainkan nafas yang dihembuskan dari Yang Maha Ada, ruh yang menjadi jembatan antara dunia
dan hakikat yang abadi. Bab 6. Mengapa kebenaran ini sering tersembunyi? Jika seseorang mulai menyadari bahwa dirinya bukan tubuh, bukan pikiran, melainkan ruh yang abadi, dunia terasa berbeda. Ia mulai melihat bahwa kebanyakan manusia hidup dalam ilusi identitas yang salah. Namun kesadaran ini jarang diajarkan secara terbuka. Dunia sibuk dengan bentuk, dengan status, dengan kesibukan yang tak ada habisnya. Mereka yang memahami hakikat diri sering terlihat berbeda karena mereka hidup dalam kesadaran yang tenang, sementara dunia terus bergerak dalam kepalsuan. Rahasia ini tersembunyi bukan karena disengaja oleh manusia, melainkan karena dunia terlalu bising untuk mendengar suara batin. Hati yang masih penuh kelekatan pada dunia tidak akan mudah membuka diri pada kebenaran. Seseorang harus melalui perjalanan kesunyian, kehilangan, dan refleksi mendalam sebelum bisikan halus tentang hakikat diri bisa terdengar. Allah menyiapkan ruang ini melalui pengalaman hidup, bukan melalui teori semata. Para nabi dan para wali tidak membawa kebenaran hakikat sebagai konsep abstrak. Mereka membisikkan pengingat melalui kehidupan sederhana, melalui contoh kesabaran, melalui doa yang mengalir dari hati. Setiap ajaran yang mereka tinggalkan adalah panggilan untuk kembali kepada diri sejati, bukan hanya untuk memahami dunia. Dan seringkali hanya hati yang siap dan bersih yang bisa menangkap makna yang tersembunyi ini. Ketika manusia terlalu mengandalkan akal atau identitas duniawi, ia kehilangan kontak dengan hakikat. Ia sibuk membuktikan eksistensi melalui prestasi dan kepemilikan, padahal hakikat diri tidak tergantung pada itu. Dunia menjadi cermin ilusi yang menutupi cahaya yang ada di dalam. Setiap kegagalan, setiap kehilangan, dan setiap kesedihan sebenarnya adalah ajakan halus untuk membuka tabir dan melihat diri sejati. Jika kamu menemukan diri pada video ini, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi ini adalah bisikan halus yang menuntunmu pada ruang di mana kebenaran tersembunyi mulai tampak. Jangan tergesa-gesa. Duduklah dalam kesadaran, rasakan panggilan itu dalam keheningan. Karena kebenaran tentang hakikat diri bukan untuk didengar dengan telinga, melainkan untuk disaksikan oleh jiwa yang mulai siap membuka mata batin. Bab 7. Kematian bukan akhir, tapi pelapasan. Setiap manusia dilahirkan dengan tubuh yang fana, dan setiap napas membawa kita semakin dekat pada akhir yang tak bisa dielakkan. Namun siapa yang mati sebenarnya? Tubuh yang menua dan lelah akan berhenti, tetapi ruh yang dihembuskan oleh Allah tetap ada. Ia tidak pergi, tidak lenyap, dan tidak takut menghadapi apa yang datang. Kesadaran yang menyadari kematian tubuh adalah pintu pertama untuk memahami hakikat abadi diri. Ketakutan akan kematian lahir dari keterikatan pada benda-benda sementara dan pada identitas yang salah alamat. Ketika seseorang mengira tubuh adalah dirinya, kehilangan tubuh terasa seperti lenyap total. Padahal kenyataannya, yang hilang hanyalah wadah, bukan hakikat. Mereka yang mampu melihat di balik kematian memahami bahwa setiap kehilangan adalah pelepasan, sebuah proses kembali ke asal yang sejati, kembali pada cahaya yang tak terikat ruang dan waktu. Tidur pun adalah latihan kecil dari kematian. Saat tubuh terbaring, dunia hilang, pikiran mereda, dan tubuh seakan mati sementara. Namun ada yang bangun kembali, kesadaran yang tidak pernah tertidur. Disinilah seseorang bisa mulai merasakan perbedaan antara yang fana dan yang abadi, antara yang berubah dan yang tetap. Tidur menjadi saksi bahwa aku yang sejati bukanlah tubuh, bukan pula cerita yang melekat padanya. Para arif melihat kematian bukan sebagai sesuatu yang menakutkan, melainkan sebagai pengingat akan hakikat. Dunia bukan tujuan akhir, dan semua yang tampak hanyalah perjalanan sementara. Setiap napas, setiap detik kehidupan adalah kesempatan untuk melepaskan keterikatan, untuk menyadari bahwa identitas sejati tidak lahir atau mati, melainkan selalu hadir, menunggu untuk diingat kembali. Mereka yang memahami hakikat kematian hidup dengan ringan. Tubuh tetap dijaga, pikiran tetap dijalani, tapi tidak ada ketakutan yang menghantui. Setiap pengalaman dipandang sebagai pelajaran, setiap kehilangan sebagai pelepasan.
Dan di antara keheningan itu, ruh menatap dunia dengan damai, mengetahui bahwa perjalanan abadi baru saja dimulai, bahwa kematian hanyalah pintu, bukan akhir, menuju pengenalan yang lebih dalam tentang diri yang sejati. Bab 8, Tauhid yang menghidupkan. Tauhid sejati bukan sekadar ucapan di lisan, melainkan pengalaman yang meresap ke setiap lapisan kesadaran. Saat seseorang menyadari bahwa hanya Allah yang Maha Ada, identitas palsu yang selama ini menutupi hakikat mulai pudar. Ego yang menuntut pengakuan, kesombongan yang menuntut dominasi, dan ketakutan yang menjerat hati, semuanya perlahan mencair. Dalam ruang hening itu, seseorang menemukan kekosongan yang sejati, kosong dari ilusi, namun penuh dengan cahaya dan kehidupan. Mereka yang menempuh jalan ini menyadari bahwa pengenalan diri sejati muncul ketika keterikatan dilepaskan. Kosong dari tuntutan dunia, kosong dari obsesi, dan kosong dari klaim palsu tentang aku. Namun kosong ini bukan kehampaan, melainkan ruang yang diisi oleh kesadaran ilahi. Semakin seseorang berhenti mengidentifikasi diri dengan tubuh dan pikiran, semakin ia merasakan keberadaan hakikat yang abadi, yang menenangkan dan memberi arah sejati. Tauhid yang hidup ini menghadirkan kebebasan. Tidak ada lagi ketakutan akan kehilangan atau kematian, karena yang disadari adalah keberadaan yang melampaui semua bentuk. Dunia tetap ada, tetapi tidak lagi menguasai batin. Setiap napas menjadi doa, setiap langkah menjadi zikir, bukan karena formalitas, tetapi karena kesadaran yang melekat pada setiap detik kehidupan. Di mata mereka yang telah menyentuh hakikat tauhid, segala hal menjadi cermin dari Yang Maha Esa. Alam semesta, manusia dan peristiwa hidup hanyalah manifestasi dari kesadaran ilahi. Tidak ada lagi pemisahan antara diri dan dunia, karena yang melihat dunia adalah kesadaran yang sama yang melihat dirinya sendiri. Kesadaran yang dihembuskan dari Yang Maha Hidup. Inilah makam ketenangan yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dicapai dengan usaha lahiriah semata, melainkan hanya dengan pengalaman batin yang dalam. Saat seseorang benar-benar memahami tauhid yang hidup, ia tidak lagi mencari pengakuan atau perlindungan dari dunia. Hanya ada keheningan, kepercayaan, dan cahaya yang mengalir tanpa henti, menuntun ruh kembali pada sumber hakikat yang sejati. Bab 9. Tanda kamu mulai menyentuh hakikat. Ketika seseorang mulai tersentuh oleh hakikat diri, perubahan muncul perlahan dan halus. Tidak seperti dunia yang berisik, tanda-tanda ini tidak selalu terlihat oleh orang lain. Hanya hati yang sadar, yang mampu mengenalinya. Salah satu pertanda pertama adalah ketenangan yang muncul di tengah kegaduhan. Segala yang sebelumnya mengusik, membuat gelisah, atau menuntut perhatian, kini diterima dengan keheningan. Tidak ada reaksi berlebihan, tidak ada kecemasan yang menjerat batin, hanya pengakuan tenang terhadap kenyataan yang ada. Selain itu, kesadaran yang mulai tersentuh membuat seseorang lebih peka terhadap keindahan yang sederhana. Alam, manusia, dan bahkan peristiwa kecil menjadi cermin kebesaran Allah. Ada rasa kagum yang lembut, bukan karena dunia memaksa, tetapi karena ruh mampu menatap segala sesuatu tanpa lapisan ilusi. Kesederhanaan menjadi guru, dan setiap napas menjadi pengingat akan kehadiran hakikat yang melampaui bentuk. Tanda lain adalah perubahan dalam cara berdoa dan berinteraksi dengan dunia. Doa tidak lagi sekadar permintaan atau tuntutan. Ia menjadi pengakuan, penyerahan, dan rasa syukur yang mendalam. Perbuatan dan kata-kata lahir dari kesadaran, bukan dari ego. Dalam setiap tindakan ada ruang yang sunyi namun penuh makna, yang memungkinkan seseorang hidup selaras dengan hakikat yang tersimpan dalam dirinya. Mereka yang mulai menyentuh hakikat juga mengalami perubahan dalam hubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Tidak ada lagi rasa iri, dendam, atau kesombongan. Keheningan batin memungkinkan seseorang menerima diri sepenuhnya, sehingga menerima orang lain pun menjadi alami. Hati yang mulai mengenal hakikat tidak menghakimi, ia hanya menyadari dan membiarkan segala sesuatu mengalir dalam ketenangan. Dan tanda yang paling halus namun paling mendalam, seseorang tidak lagi merasa lebih tinggi atau lebih rendah dari siapapun. Ia hadir tanpa identitas palsu, menyadari bahwa segala sesuatu adalah manifestasi dari Yang Maha Ada. Kesadaran ini membawa kedamaian yang tidak bisa diganggu,
ketenangan yang tidak bisa dicuri, dan cahaya yang tidak bisa padam. Saat tanda-tanda ini muncul, itu adalah pertanda bahwa hakikat telah mulai menyingkap dirinya dalam hidup dengan lembut, tapi tak tergoyahkan. Bab 10. Kembali mengenali dirimu yang sejati. Kini, setelah perjalanan panjang menyingkap tabir, saatnya menyadari satu kebenaran sederhana, namun sering terlupakan. Kamu bukan tubuh ini, bukan pikiran yang bergolak, bukan pula cerita hidup yang silih berganti. Semua itu hanyalah bentuk yang sementara, wadah yang sementara, sedangkan dirimu yang sejati adalah kesadaran yang diam, abadi, dan menyaksikan segala sesuatu dari dalam. Menyadari hal ini bukan proses instan, melainkan perjalanan yang lembut dan penuh kesabaran, seperti air yang menembus batu tanpa suara, namun pasti meninggalkan jejaknya. Saat kamu berhenti mencari jawaban di luar diri dan mulai diam menatap ke dalam, hakikat mulai menampakkan dirinya. Ia tidak datang dengan teriakan atau paksaan, tetapi melalui bisikan halus yang hanya bisa didengar oleh hati yang tenang. Setiap napas menjadi saksi, setiap detik menjadi guru. Kamu mulai menyadari bahwa segala yang hilang dan segala yang datang hanyalah bagian dari permainan bentuk, dan dirimu tetap ada, tanpa awal, tanpa akhir, tanpa kehilangan. Di saat ini, tubuh bukan lagi tuan yang menuntut, pikiran bukan lagi penguasa yang menjerat, dan cerita hidup bukan lagi rantai yang menahan. Semuanya menjadi teman perjalanan yang setia, membawa kesadaran ke lapisan yang lebih dalam. Ketika identitas palsu dilepas, muncul kebebasan yang tidak bisa diganggu oleh dunia, ketenangan yang tidak bisa dicuri, dan cahaya yang tidak bisa padam. Mereka yang telah mengenal hakikat ini hidup dengan kelegaan yang tak tergambar. Setiap peristiwa diterima, setiap pengalaman dijalani tanpa keterikatan. Hidup bukan lagi tentang mempertahankan diri atau membuktikan eksistensi, melainkan tentang menyaksikan, meresapi, dan memahami makna di balik segala yang ada. Dari ruang ini, seseorang mulai merasakan hubungan yang lebih dalam dengan Yang Maha Ada, karena ia tahu bahwa yang hadir dalam setiap napas adalah hakikat yang sama yang berasal darinya. Dan di sanalah senyum lembut muncul, bukan karena dunia sempurna, bukan karena tubuh sehat, bukan karena pikiran tenang, tetapi karena akhirnya kamu mengingat. Segala yang selama ini kamu cari di luar, selama ini kamu sudah ada di dalam. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan segala bentuk, ruh yang abadi, nafas yang dihembuskan dari Yang Maha Ada. Dan dengan pengakuan itu, perjalanan hakikat menjadi terang, damai, dan penuh rahmat selamanya. Sekarang tarik napas dan rasakan keheningan di dalam dirimu. Tubuh akan tetap menua, pikiran akan terus datang dan pergi, tapi kamu bukan itu semua. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan, ruh yang abadi, cahaya yang tak tergoyahkan. Biarkan dunia tetap berjalan, biarkan bentuk dan cerita datang dan pergi, karena hakikatmu selama ini sudah ada di sini, dalam keheningan, dalam kedamaian, dan dalam setiap napas yang kau tarik.